Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang... Wabub mohon, itu rumah-rumah yang dibangun di sepadan sungai yang mengakibatkan sungainya tidak berfungsi, mohon untuk dibongkar. Buat Pak Dedi, pesan apa Kang? Gak apa-apa Kang? Ya, perhatikan lagi yang sekarang kurang-kurang itu kan yang realisasi, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Pak Gub, soal bobotoh kemarin Pak Gub, sedikit aja Pak Gub. Yang bobotoh Pak Gub, kenapa? Yang bobotoh kemarin. Ya kan sudah saya menyampaikan terima kasih. Saya udah ngucapin terima kasih dong. Ada spanduk saya ucapin terima kasih hatur nuhun atas Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Utomo DU ya. Kita mau update tentang Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau kemarin Kang Deddy sudah jenguk ya korban itu tragedi KRL yang terjadi kecelakaan ya, ditabrak kereta api cepat Argo Bromo Anggrek ya. Sekarang kita mau update hal lain ya. Kalau kalian yang belum nonton secara lengkap update tentang Kang Deddy udah jenguk para korban, itu ada di channel kita yang lain, di channelnya Mbak DU ya, diupload di channel Ardila DU ya. Kalian bisa simak ya, tapi nanti kita lihat sekilas saja ya. Intinya kita mau mengupdate tentang hal lain soal ini ya, bergabungnya Ibu Susi Pujiastuti ya dalam pemerintahan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat ya, khususnya di bagian ini ya, di BJB ya, direkrut di BJB. Nanti posisinya sebagai apa nanti kita lihat bersama aja ya. Ini menimbulkan optimisme di Jawa Barat ya, dimana Kang Deddy akhir-akhir ini diserang terus ya soal renovasi halaman gedung sate, itu masih diungkit terus ini sampai hari ini ya, sampai akhirnya masih berkaitan dengan ini ya, shut up KDM ya, lagi rame juga kan itu Bobotoh kapan hari itu, yang mana salah satu anggota Bobotoh ternyata juga salah satu aktivis yang memprotes itu renovasi halaman gedung sate ya. Dia bikin petisi segala macam ya, aktif di mana-mana untuk nyerang KDM juga. Wah, ini repot juga kalau kayak gini ya. Tapi kalau ada Bu Susi, siap tenggelamkan. Oke, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung aja, let's go ya. Iya, ini Saya sudah sekilas ya. menengok salah satu korban meninggal kecelakaan KRL di Kota Bekasi. Salah satu korbannya ibu guru bernama siapa? Bernama Ibu Nurlela, ngajarnya di SD Pulau Gebang, Jakarta. Statusnya ASN, biasa berangkat jam 5 pagi dari rumah, pulangnya biasa sore. Karena sibuk ngurus semesteran sehingga pulangnya menjadi malam. Dan takdir berkata lain, dia meninggal dalam keadaan mengalami kecelakaan dalam musibah tersebut. Kita doakan semoga almarhumah diterima iman Islamnya, segala dosanya, dan mendapat tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini anak bu gurunya sekarang menjadi anak saya. Nanti sekolahnya ikut dalam program pendidikan saya. Terima kasih. Ini ibunya mana tadi ibunya? Nah, ini seluruh keluarganya yang ada di sini di Bekasi. Ya, terima kasih semuanya atas kebaikannya. Kita yakini bahwa Ibu Guru Nurlela adalah ahli kebaikan, ahli surga. Dan dia adalah pendidik, meninggal setelah menunaikan tugas sebagai pendidik. Dan tanggal 2 adalah Hari Pendidikan Nasional. Dan ini adalah tokoh pendidik yang meninggal atau gugur setelah menunaikan tugas sebagai pengajar. Iya, luar biasa ya. Kebetulan banget ya, ada salah satu tenaga pengajar Ibu Nurlela itu ya, yang mana beliau itu terpaksa pulang telat karena tugas di sekolah tadi ya. Ya, ini semoga Ibu Nurlela mendapatkan tempat terbaik ya di sisinya ya. Oke, kita mau lanjut update soal tadi ya, Ibu Susi Pujiastuti ya. Sekali lagi buat kalian yang pengen tahu lengkapnya ya soal ini ya, bahasan tentang kecelakaan KRL ini, Kang Deddy sambangi di rumahnya, jenguk di rumahnya, mengangkat anak asuh ini ya, anaknya almarhum bule
Bu Guru Nurlela ini ada di channel kita yang lain, di channelnya Mbak DU ya. Nama channelnya Ardila DU ya. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Yang pertama, suasana duka masih menyelimuti kita semua dan keluarga korban kecelakaan kereta api KRL dan Agro Bromo Anggrek. Yang pertama, bahwa warga Jawa Barat sampai tadi malam yang tercatat meninggal sebanyak 2 orang berdomisili di Bekasi. 1 orang lagi pagi hari ini akan dimakamkan dan saya akan bergerak menuju rumah duka. Dan selanjutnya sisanya adalah warga Jakarta dan warga Jawa Tengah. Dan kami tetap berkomitmen menyampaikan rasa duka terhadap keluarga korban. Selanjutnya ini juga teman-teman di Tasik. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian mohon Diperhatikan masalah irigasi, masalah saluran air dari primer ke sekunder. Kita berkomitmen untuk menyelesaikannya. Tapi Pak Wabub mohon, itu rumah-rumah yang dibangun di sepadan sungai yang mengakibatkan sungainya tidak berfungsi, mohon untuk dibongkar. Karena bagaimanapun problem dari pengairan di kita adalah banyaknya rumah yang dibangun di sepadan sungai, bahkan mengambil tanah sungai, mengakibatkan aliran sungainya tidak berfungsi. Kita berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai hal di seluruh provinsi Jawa Barat, baik jalan, irigasi, listrik masyarakat, perumahan pemukiman, penanganan bencana, PJU, kelautan, industri, semuanya akan kita kelola dengan baik berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Seluruh aspek pendidikan kesehatan menjadi prioritas kita. Salam untuk semuanya, hati-hati dalam perjalanan. Ya, yuk kita langsung ke soal Ibu Susi tadi ya. Ibu Susi, saya sudah menyampaikan itu adalah Ratu Laut Kidul. Ratu Laut Kidul. Memang Ratu Laut Kidul itu ganas, tapi kan ganasnya di laut. Tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi. Yang berikutnya adalah mengajukan 2 komisaris, 1 komisaris utama independen, 2 komisaris, anggota komisaris. Itu saja, komisaris utama independen, walaupun asalnya menolak, tapi akhirnya bersedia. Ibu Susi, saya sudah menyampaikan. Mantap. Itu adalah Ratu Laut Kidul. Yang kedua adalah Faedu yang hari ini masih menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat dan tentunya nanti akan mengikuti prosedur, yaitu mengundurkan diri. Ya, semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel, bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan satu tagline, yang nunggak, tidak mau bayar, bikin macet, tenggelam. Saya ingin selalu menjunjung tinggi integritas. Integritas bagi pengelola keuangan, komisaris keuangan harus orang-orang yang memiliki integritas. Jadi saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas untuk sebagai komisaris utama. Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas, tapi kan ganasnya di laut. Tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi. Ya itu ya. Ya, KDM berhasil merekrut Ratu Laut Kidul ya, Ibu Susi Pujiastuti ya. Buat kalian yang belum tahu aja, PJB ini zamannya Ridwan Kamil banyak masalah ya. Ternyata itu banyak ya daftarnya itu BUMN, BUMD, BUMN yang ngutang tapi gak bayar ya, macet ngutangnya itu miliaran guys ya, ratusan miliar bahkan ya. Ini ada Bu Susi Pujiastuti, jangan sampai terjadi lagi ya. Kalau ada tenggelamkan aja Bu ya. Atau yang udah ngutang belum bayar tuh ya, ini masih repot juga ini ngurusi KDM ya. Saya tidak kenal politik. Kalau politik kan kadang-kadang yang dimaksud dan yang diomong beda. Saya enggak Bu. Nah, Pak Gub nih tukang paksa orang, bujuk-bujuk ya. Saya juga sebagai masyarakat Jawa Barat terpanggil dan tertantang tentunya. Saya suka tantangan ya, saya ingin mencoba. Kalau pengalaman di perbankan belum ada, tapi dengan keuangan apa kan saya juga pengusaha, dan
saya yakin bisa memberikan nilai tambah kepada Bang Jabar. Itu dalam pikiran saya. Semoga itu bisa. Dan ya saya seperti ini, saya bilang sama Pak Gub, harus mau terima Susi ya begini-begini. Saya maksud yang saya omong dan saya omong yang saya maksud. Saya tidak kenal politik. Kalau politik kan kadang-kadang yang dimaksud dan yang diomong beda. Saya enggak, Bu. Nah, Sampai hari ini enggak no tahu kalau comment, besok. no comment, apa saja. Saya orang profesional, jadi ya yang saya maksud ya saya omong, yang tidak saya maksud tidak saya omong, dan yang saya omong pasti itu yang saya maksud. Dan profesionalisme itu kan sangat diperlukan untuk industri keuangan. Oke. Mudah-mudahan saya bisa memberikan nilai tambah di situ. Amin ya. Kita tahu bersama ya, sebelumnya KDM kan berusaha merekrut Helmi Yahya dan Mardigowi ya, Bosman Mardigo ya. Tapi dipersulit ya. Ada aja yang ini ya. Waktu itu kalau nggak salah OJK ya, katanya nggak lulus tes apa gitu ya Helmi Yahya itu sama Bosman tuh ya. Yang padahal orang-orang itu ya orang-orang hebat juga. Tapi kalau yang kali ini Ibu Susi sebagai komisaris independen, jadi mungkin nggak perlu tes OJK itulah ya. Nah, rumit amat. Oh, ada orang-orang kayak gini nggak dilolosin ya. Kalau orang-orang belangsa itu lolos. Ya keputusannya Lebih lengkap pertama dividen untuk memegang saham mengalami kenaikan, ditargetkan 900 miliar dividen bisa diterima oleh para pemegang saham, baik saham seri A maupun seri B. Yang kedua, struktur jabatan itu menjadi 7 karena teknologi informasi itu harus independen, tidak boleh dia bergabung dengan operasional karena itu menyangkut aspek yang bersifat strategik dan kepentingan bisnis BJB ke depan. Yang berikutnya adalah mengajukan 2 komisaris, 1 komisaris utama independen, 2 komisaris, anggota komisaris. Itu saja, komisaris utama independen walaupun asalnya menolak, tapi akhirnya bersedia. Ibu Susi, saya sudah menyampaikan itu adalah Ratu Laut Kidul. Yang kedua adalah Faedu yang hari ini masih menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat dan tentunya nanti akan mengikuti prosedur yaitu mengundurkan diri. Semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel, bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan satu tagline yang nunggak, tidak mau bayar, bikin macet, tenggelam. Ya saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin selalu menjunjung tinggi integritas. Integritas bagi pengelola keuangan, komisaris keuangan harus orang-orang yang memiliki integritas. Jadi saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas untuk sebagai komisaris utama. Merayunya gimana Pak? Ya. Merayunya gimana? Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas, tapi kan ganasnya di laut. Tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi. Jajaran direksi juga ditetapkan? Ya ditetapkan berdasarkan jenjang karir di BJP ya. Mereka saya lihat orang-orang baik. Dan saya mendorong mereka berkarir dengan mengelola bank yang memiliki tingkat emosi yang baik. Dan kita punya pengalaman ketika berasal dari luar, punya konektivitas di luar, malah kita menjadi yang gitu. Tahapan selanjutnya apa Pak untuk komisaris? Ya tinggal mengikuti prosedur yang ditentukan oleh OJK dan saya yakin lulus. Optimis ya Pak? Optimis. Masa orang berintegritas tidak lulus? Diuji lagi. Wah ini susah ini ya. Kirain langsung lulus karena independen nggak perlu uji OJK, ternyata tetap aja. Kalau lihat OJK lagi nih kayak takutnya kayak Helmi Yahya sama Bosman Mardigo kapan hari ya. Nggak dilulusin guys ya. Pokoknya yang belangsa itu baru lulus ya. Oke, kita langsung ngomong ya, serangan demi serangan masih ya ditujukan kepada KDM ya. Kapan hari yang setup KDM itu masih aja digoreng itu, ada yang goreng itu masih ya. Ya. Ada pakar komunikasi. Perhatikan ya Mas, ada apalagi konteks lain dari soal Persib ini ketika KDM berencana menutup jalan di Ponegoro depan Gedung Sate kan, yang menggabungkan Gedung Sate dengan Gazebo, alasannya untuk selebrasi kalau Persib juara kan, salah satunya kan.
Nah, itu yang kemudian mengundang antipati. Ini aja udah salah. Ini udah salah. Dan kenapa Persib jadi alasan gitu. Dan terus kemudian tiba-tiba muncullah 1 miliar ini seakan-akan untuk menenangkan Bobotoh gitu Mas. Tapi Bobotohnya udah terlanjur marah gara-gara kebijakan KDM yang memang sifatnya personal itu dialibikan jadi kepentingannya Persib gitu Mas. Jadi menurutku itu salah satu konteks ya, karena tidak hanya itu kan secara kronologis berhubungan, secara logik juga berhubungan. Jadi akhirnya Bobotohnya juga marah gitu karena merasa dimanfaatkan, merasa diakui, terus soal 1M juga seakan-akan jadi pahlawan. Nah itu Mas menurut saya, kalau sebelumnya nggak ada soal gazebo itu mungkin responnya akan biasa-biasa aja Mas gitu. Mungkin akan positif, tapi karena ada soal jalan Diponegoro itu, apalagi itu kepentingan publik kan, dan terutama kepentingan publik Bandung gitu, itu yang jadi bumerang buat KDM gitu Mas. Pak Kunto Adi Wibowo ya, dengerin dari Mas Dewi ini ya. KDM nggak pernah bilang kalau proyek gazebo itu disatukan dengan gedung sate itu bahwa itu untuk perayaannya Persib, nggak pernah bilang. Hati-hati ya, ini pakar tapi kalau ngomong katanya pakar komunikasi ya, tapi sumbernya nggak dilihat dulu ya. Waktu itu KDM ditanya wartawan ya gitu loh kan, biasanya tuh Persib kalau perayaan tuh kan kadang di situ di jalan jalan antara gazebo sama gedung sate itu. KDM ditanya wartawan seperti itu, lalu dengan sekarang dijadiin satu, itu gimana gitu kan, jalannya itu loh lewatnya itu lewat mana gitu loh. Itu wartawan yang nanya Pak Kunto ya, bukan KDM bilang ini kita renovasi ini supaya buat Persib perayaan juara, bukan, nggak pernah ngomong gitu ya, ngawur Anda. Jadi KDM ditanya gitu loh, kalau jalan ini ditutup, nah gimana, lewat mana Bobotohnya gitu loh. Wartawan nanya, KDM jawabnya seperti ini. Ya itu dipikir belakangan, juara dulu baru kita pikirkan gitu. Soal akses tuh gampang, lewat belakang juga bisa kok gedung sate gitu, KDM jawabnya. Jadi bukan ini renovasi demi Bobotoh, demi Persib, nggak ada. KDM nggak pernah ngomong gitu. Waduh, ini kelihatan banget ya, terlalu memaksakan nyerang KDM ya. Jadi Mas Doi yakin lah shut up KDM itu ada kaitannya memang dengan komplain gazebo, penyatuan gazebo dengan gedung sate itu, karena salah satu aktivis yang mengkomplain itu juga oknum Bobotoh ya. Kapan hari kita udah upload videonya, siapa dia itu, ada itu oknum Bobotoh yang juga buat petisi penolakan itu penggabungan gazebo dengan gedung sate itu ya. Jadi sekali lagi ya, nggak pernah KDM ngomong kayak gitu, yang ada wartawan nanya gimana dan KDM jawabnya yang penting juara dulu gitu loh. Kalau soal lewat gampang kan, bisa lewat belakang itu Pak. Waduh, parah ini pakar tapi kok kayak gini. Pak Gub, soal Bobotoh kemarin Pak Gub, sedikit aja Pak Gub. Yang Bobotoh Pak Gub, kenapa? Yang Bobotoh kemarin. Ya kan sudah saya menyampaikan terima kasih. Kan saya sudah mengucapkan terima kasih, sudah dijawab. Itu kan sudah cukup. Ya, saya udah ngucapin terima kasih dong. Ada spanduk, saya ucapin terima kasih hatur nuhun atas spanduknya. Soal itu setiap pembangunan ada lagi nih di jalan ataupun bangunan, bukan hanya bangunan gedung tapi juga apapun, batan segala rupa, itu memang harus disiapkan kajian andalalin namanya. Melengkapi lingkungan, melengkapi kajian lingkungan andal, lalu lingkungan kan, ada lingkungan, ada lalu lintas. Jadi itu biasa kalau mau dapat IMB, kalau bangunan mau dapat IMB, bukan hanya mau ganti arah segala rupa, itu harus disiapkan kajian itu, kajian lingkungan, analisa dampak lingkungan dan analisa dampak lalu lintas. Itu mah aturan regulasi. Iya. Oke, siap.
Nah, hasilnya kalau gedung ya dapat namanya tuh apa? Kalau dulu namanya izin IMB ya Pak, izin membangun bangunan, atau sekarang aturan namanya PGB. PGB itu apa aja? Persetujuan apa? PGB. Cek aja lah ya. Pokoknya dulu namanya IMB. Pembangunan gedung, Prof. Ya, perizinan kan, gitulah kira-kira. Ya, perizinan bangunan. Itu aja nggak ngerti gimana sih Prof ini. Itu, jadi sama aja kalau misalnya ngerubah arah buat jembatan, buat jalan tol, buat jalan biasa, itu harus ada dampak lingkungan dan juga analisa dampak lalu lintas Andalalin. Nah, Andalalin ya, silakan, selamat malam. Andalalin itu gunanya ya untuk mengetahui apa dampak ya sebelum dan sesudah perubahan itu, ataupun pembangunan, ataupun berubah arah, apa bedanya atau dampaknya sebelum dilakukan apa-apa dan setelah. Tapi itu biasanya dihitung pakai hitungan ya, jadi bukan uji coba ya, di hitungan. Jadi ini kita ngomong hitungan dulu ya. Nah, jadi perbedaannya tentunya ada baik buruk kan? Ada baik buruk. Nah, dalam aturan itu kalau ada dampak yang jelek harus ada kompensasi. Bila perlu juga buat terowongan. Jadi kayak misalnya di Jakarta itu ada daerah Pacific Place, tahu ya Pacific Place? Iya, tahu. Daerah SCBD dekat apa itu namanya? Dekat Semanggi. Iya. Itu sama. Mereka bangun gedung-gedung tinggi segala rupa, kawasan itu ya dihitung sebelum ada itu dan setelah ada itu apa dampaknya ke jalan yang biasa di sekelilingnya. Akhirnya ada semacam kompensasi, bahwa mereka harus buat terowongan, nambah angkutan umum, khusus shuttle. Taunya untuk kalau ada yang jelek ya dia harus membuat kompensasi gitu ya. Nah, itu sih aturan harus dilakukan sebelum dilakukan pembangunan ataupun perbaikan. Jadi itu prasyaratnya, jangan tak ada itu lalu dirubah. Apa itu namanya kan? Ya melanggar aturan gitu loh. Namanya itu melanggar aturan tentunya. Ya enggak? Nah, kita sebetulnya di Bandung ini kan bukan sekali begitu begono itu kan. Kita tahu dulu jalan Cipaganti misalnya, sama kan? Ya enggak? Cipaganti dulu kan satu arah ke atas kan? Ya, satu arah. Ya enggak? Iya, sekarang kan separuh. Jadi sampai jalan Eijkman itu turun dia. Yang dari Eijkman ke bawah, jalan Cipaganti naik, ya. Nah, kita kan bicara jaringan. Jadi kita bicara ngoprek-ngoprek di satu ruas jalan, tapi kan tidak bisa dilihat secara sendiri, harus dilihat secara jaringan. Apa yang terjadi dulu? Tentunya jalan-jalan yang paralel dengan Cipaganti, Ciamplas maupun jalan-jalan apa itu? Jalan sederhana, jalan jujur, jalan apa itu yang di antara Cipaganti dan Sukajadi kan banyak jalan itu. Ya itu jadi alternatif, jadi macetnya pindah. Macetnya jadi pindah. Nah, itu kan wajar aja. Jadi sebetulnya kita nggak bisa bicara satu titik aja, kita harus bicara jaringan. Nah ya itu udah, dulu deh. Dipertimbangkan lah ya sama. Kalau misalnya nggak ada sanksinya, kayak gimana, Prof? Kalau misalnya bukan sanksi, bukan urusan sanksi, itu harus disiapkan. Dampak negatifnya harus apa bahasanya ya? Ya kompensasi. Kalau ada kejelekannya apa kompensasinya kan gitu. Nah itu silakan dikaji aja di sekitar kawasan depan halaman gedung sate dan gazebo, tapi ya mungkin 1 kilometer ya, atau setengah kilo jari-jari atau diameter dari titik itu lingkaran kan banyak persimpangan kan. Nah, yang bakal berdampak ya tentu harus dilihat sebelum dan sesudahnya. Nanti kita bahas apa yang harus ditambah kurang ya, terutama kalau mau mengatur kendaraan tidak lewat dan juga
pejalan kaki kan yang buat lebih aman. Menurut Prof, kalau misalnya yang meminta kompensasi harusnya siapa itu? Minta kompensasi kan kajian. Jadi di hasil kajian akan menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan. Kebanyakan kajian, Bro. Nah, kita harus tahu dulu apa dampak negatifnya kan dalam kajian itu. Seperti saya bilang tadi, yang di mana itu? Cipaganti ya. Jakarta ya, CBD ya. Oh iya. CBD ya. Sampai bangun itu terowongan, jembatan penyeberangan dan lain-lain. Nah ini kan lama tuh, sudah lama. Ini kan juga kalau bangun gedung dan lain-lain itu biasa. Mau dibangun gedung sate silakan nanti dia kajiannya dilakukan setelah dibangun. Ya kita lihat aja nanti gimana dampaknya kan. Kita kan belum tahu. Nanti mungkin ada perbaikan, ada negosiasi. Tapi sebaiknya kalau belum tahu apa dampak ini itunya ya jangan dulu dong. Ya nggak? Jangan apa-apa dulu. Kalau saya sih gitu, harus kasih contoh dong, harus ikutin aturan. Ya nggak? Ya, Bro. Nggak ada pilihan, harus kasih contoh. Nah ini isu yang lain nih. Ya kayak gitu ya, ribet pokoknya guys ya kalau urusannya sama pakar-pakar, ahli-ahli teori-teori kayak gini ya. Tapi kalau urusan praktek ya ya Kang Deddy pastinya udah mempertimbangkan semua lah ya sebelum melakukan integrasi antara gedung sate dengan lapangan gazebo tersebut ya. Lalu gimana jawaban Kang Deddy ya? Yang digeser itu adalah jalan. Nah, tinggal apakah jalan termasuk bangunan heritage? Gitu loh, tinggal dicek aja. Kenapa lebih ke penyakuan kan karena nanti desainnya pemisahan antara ruang publik dengan ruang privat. Enggak, gini, yang disebut dengan penyatuan itu kan bukan gini. Penyatuan itu bukan tamannya bersatu. Bukan disebut penyatuan. Itu adalah antara gazebo dengan halaman gedung sate menjadi satu kesatuan karena tidak lagi dilewati oleh kendaraan umum. Jadi bentuk jalannya tetap bentuk jalan dengan dirubah dari aspal menjadi batuan. Tetap ruang publik. Maksud terpisah ruang gimana? Terpisah kan yang di halaman gedung itu tetap ruang kantoran, yang di jalan dan gazebo namanya ruang. Iya. Nah istilah aja biasa. Jadi intinya gini aja, asalnya aspal diganti menjadi batu, gitu. Apa bedanya itu dengan aja. Jaga, tuh gitu, ngerti kan? Intinya itu kan ada aspal buat jalan umum, biasanya riwa-riwi kendaraan bermotor itu ya, itu sekarang itu ditutup jalannya aja, itu diganti batu. Ya buat jalan kaki boleh, buat ruang publik boleh, nggak ngurangi ruang publik itu ya, buat kalian lari-lari boleh di sana ya. Ya kantornya gedung sate tetap kantor kayak gitu ya. Jadi aduh, kenapa dibikin ribet ya, heran ya. Sebenarnya penting tuh sih renovasi gedung sate norek dihijikeun jeung gazebo. Sebenarnya penting sih Kam, tapi positifnya selasar gedung sate bakal ngahiji jeung lapangan gazebo. Jadi membentuk ruang publik ramah lingkungan yang terintegritas. Cenah mah jalan Depangan Negara ieu dipindahkeun nya. Bukan dipindahkeun tapi ditutup. Jadi dialihkan jadi ka dieu nya beresna teh iraha target selesai tanggal 6 Agustus saacan perayaan kemerdekaan Indonesia. Malah bisa pakai jam upacara kemerdekaan. Anggaranna sekitar 15 miliar. Ingat Lor Rangganya, cenah mah gedung sate teh pusatna satelit. Sate adalah sentral satelit. Gedung sate teh dibangun ke Belanda tahun 1920. Tujuanna sebagai kantor Departemen Perhubungan dan Pengairan pas zaman Belanda. Lama itu disebut gedung sate Kam, tapi government bed given. Karena warga Indonesia teh bisa nyebutna, terus ningali ikon sate di luhur gedungna, jadi disebutnya gedung sate. Selain eta, gedung sate oge jadi saksi bisu perjuangan pahlawan Kam. 3 Desember 1945, gedung sate ieu teh diserbu ku Nica Belanda sebagai sekutu. Dilawan lah ku pasukan Departemen Perhubungan dan Pengairan, sekitar 21 orang, 7 diantaranya meninggal dunia. Usaba peta dibangunlah prasasti batu anu aya di depan gedung sate itu, tanda pengorbanan pahlawan anu gugur di dinya. Nasibna kumaha lamun misalkan aya renovasi kieu? Memang pernah jadi perbincangan oge, tapi mudah-mudahan meskipun aya renovasi, spek sejarahna teu leungit lah di gedung sate eta.
Nah, jadi Aman sakitu lah, aman, informasi seputar gedung sate nu rek dihijikeun jeung Gasibu. Coba komen kumaraneh. Penting tuh sebenarnya ngahijikeun Gasibu jeung gedung sate. Cagah sakitu ti kami, lanjut deui di next konten. Iya, luar biasa ya anak-anak muda bikin konten tentang sejarah-sejarah ya. Tapi kalau soal heritage-nya, soal apa gedung satenya, sejarah-sejarah nggak mungkin lah diutak-atik ya kayak gitu ya. Jadi ini malah justru membuat gedung sate semakin sakral ya, nggak dilewati kendaraan umum depannya kayak gitu ya. Di depan halamannya itu kan dilewati kendaraan umum ya. Dan nanti kalau misalnya upacara bendera itu kan lebih luas lagi itu di situ, enak lah, nggak mengganggu jalan lagi kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini tugas saya sudah nih. mulai agak ringan nih. Siap. Karena Senopati Agung Herman Surya Kencana sudah terus menjalankan tugas membersihkan bangunan-bangunan liar, trotoar yang kumuh, jalanan yang macet di Kota Bandung, sehingga saya bisa terus keliling Jawa Barat yang fokus untuk membenahi kebersihan di Kota Bandung. Saya tugasin ini Senopati Agung Sekda. Siap. Bagaimana laporan pagi ini? Bapak sudah keliling Manju? Ya, tadi pagi kami keliling untuk memastikan proses pengecatan di jalan inspeksi berjalan lancar. Ya, kemudian Unpad tadi sudah kami cek juga. Bapak ngajar di situ? Kan tetangga kita Unpad, Pak. Oh, tetangga disiram aja. Kemarin masih kotor, Pak. Oh, sekarang bersih. Sekarang sudah mulai dibersihkan. Luar biasa. Dan kemudian Unpadnya Unpad yang di Pati Uku. Yang di Pati Uku. Bukan yang di Jatinangor. Bukan yang di Jatinangor. Ya, terus Kami ke sebelah selatan dan yang luar biasa, warga masyarakat setempat turun. Sisa Bangli dibongkar sendiri oleh masyarakat. Iya, memang Bapak ini luar biasa. Saya Bapak ini ada tagline-nya. Ya kan, tagline-nya adalah maung di luar, meong di imah. Iya, ini luar biasa ya Pak Sekda, Pak Herman Suryatman ini apa ya, sefrekuensi sama Kang Deddy Mulyadi ya. Dikasih tugas untuk bersih-bersih Kota Bandung ya, langsung jalankan ya kayak gitu ya. Hampir setiap hari Mas Dewi juga lihat di kontennya itu ya, bersih-bersih terus ya. Ini gimana Kang Farhan wali Kota Bandung? Kok nggak ikutan ya, ini malah sekdanya ini yang ikutan ya. Tapi ngomong-ngomong soal lain ya, ini ada hal yang menggelitik Mas Dewi, perlu menjawab ya. Di konten ini sebenarnya nggak bahas tentang ini, tapi Mas Dewi terpaksa bahasnya karena udah melebar kemana-mana, yaitu isu soal KDM gabung PDIP. Aduh, heran nih Mas Dewi, kok masih ada yang nanya. Mas Dewi sengaja nggak bikin konten nggak apa, karena itu memang kabar hoax ya, nggak ada itu. Heran ya, ya nggak apa-apa sih, PDIP juga bagus ya, Golkar bagus, Gerindra bagus. Tapi gini loh, masalahnya isu KDM gabung PDIP itu kabar nggak jelas, entah siapa yang bikin konten ya. Mas Dewi juga bingung juga, tanyain terus juga Mas Dewi ya. Ini coba nih, di akunnya Kang Deddy Mulyadi banyak yang nanya juga nih. Coba itu tanya tuh, maaf Pak, saya mengidolakan Anda, tapi Anda merapat ke PDI. Maaf Pak, saya tak memilih Bapak. Maaf Pak. Ini kenapa sih orang-orang nih ya? Kalau yang benar-benar penggemarnya KDM kan tahu kalau yang foto yang disebarin itu foto sama Pak Ono Surono itu kan foto lama, belum lama lah, belum setahun. Masa lupa ya kalian ya? Ini lagi ya. Kenapa Bapak memilih PDIP Pak? Pengen tahu alasannya aja. Aduh, orang-orang ini kenapa ya? Pak KDM jangan gabung PDIP ya Pak. Tetap konsisten merapat terus ke Pak Prabowo. Butuh klarifikasi tentang partai PDI. Aduh, bingung jelasinnya. Ini guys ya, itu kabar hoax ya. Nggak tahu ya, kalian tuh termakan berita dari mana ya, konten yang mana ya, konten kreator mana yang bikin berita tentang hal seperti itu ya. Heran nih Mas Dewi ya. Nih, sepertinya KDM nggak bakal merapat ke PDIP ya, terus atau merapat ke PDIP menjadi boneka Bu Mega. Ya paling DPIP merapat ke KDM. Coba lagi. Iya, mudah-mudahan Kak itu nggak terjadi. Amin. Jadi jangan langsung berpendapat dulu ya sama Bapak, sama kok saya juga ngefans pisan. Saya pastikan KDM nggak akan ke PDIP. Lagi, iya Kak, KDM nggak akan berpaling dari Gerindra. Bagus dong, 29 Capres. Sorry KDM bukan Anies. Emang yakin? Aduh. Kenapa Bapak memilih PDIP? Pengen tahu alasannya. Coba ada yang jawab nih. Itu beritanya ingin menjatuhkan nama baik. Jangan-jangan memang ada yang ingin menjatuhkan ya, bikin konten KDM PDIP ya.
Ini Mas Dio nggak tertarik bahas itu karena memang hoax ngapain ini. Tapi berhubung banyak yang nanya terpaksa ini ya. Ngomong inget nih Mas Dio jawab lah ya. Ya guys, sebagai penutup ini guys ya. Nah ini habis rapat hari jadi Tatar Sunda mulai tanggal 2 Mei 2026 jam 19.30 Karnaval Mahkota Bino Kasih. Siap. Napak Tilas Pajajaran. Ya kan supaya Pak Sekda kuat lempangnya. Nanti start dari mana Pak Sekda? Ya, dari Sumedang. Dari Sumedang menuju ke arah Wadok. Ya. Ya kan? Ini dikasih bekal. Ya. Telur bebek. Dari kandang bebek saya. Iya. No. Jadi umur-umuran rapat di Pemda dibagi nog. Ya, warga Jawa Barat anu istimewa ya dinten kamari simkuring rapat kangge persiapan Hari Tatar Sunda. Hari Tatar Sunda ya. Ada karnavalnya jangan lupa. Dedi Mulyadi Bapak Aing. Aya anu mata kaget. Ya simkuring sareng wargi-wargi peserta rapat reng serapat dibagi nog meri ya, 2 bungkus sewang. Ya ternyata ya di tengah kesibukan anu luar biasa Pak Gubernur di Lembur Pakuan miara ingon-ingon salah sawiosna ya meri aya 400 meri 200 diantarana tos nogan numawi hasilna kajabi dibagikan kata tanggi ya dibagikan oke kak wargi-wargi termasuk sim kuring di kantor ya luar biasa janten contoh kangge urang sadena saleresna kangge urang Jawa Barat mah ya upami urang maksakeun henteu ngangge jurus atuda tapi ngangge jurus sanajan insyaallah ya bisa miara ingon-ingon ayam meri domba sanes kanten biasa oge miara tatanen ya melak cengek melak bawang daun tomat dan lain sebagainya di buruan Pak Gubernur wae bisa piraku urang warga Jawa Barat teu bisa ayo ayo semua ya maksakeun maneh ngangge jurus sanajan ya miara ingon-ingon miara tatanen sasiereun sabenyeureun tiasa ngaronjatkeun ekonomi keluarga ayo mantap itu ya saran dari Pak Sekda ya untuk meniru KDM itu ya ada ingon-ingon katanya gitu ya hewan ternak itu bebek bertelur telurnya bisa bermanfaat ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.